Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, kami membahas terkait dengan viralnya berita penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya beserta jajarannya, dalam hal ini Polres Metro Bekasi dan Direktorat Hubungan Internasional Bareskrim Mabes Polri, tentang penjualan organ ginjal yang ternyata sudah berlangsung hampir 1 tahun. Ya, kita membahas bagaimana sih bisa terjadi perdagangan orang sampai ke dunia internasional. Pihak kepolisian telah berhasil mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO internasional di Bekasi, Jawa Barat yang menjual organ ginjal sampai ke Kamboja. Saya yakin bukan hanya ke Kamboja ya penjualan ini, pasti sampai ke negara lain. Nanti akan saya berikan juga testimoni terkait dengan di luar organ ginjal adanya penjualan organ lever, ya. Kebetulan yang akan membutuhkan pada saat itu adalah klien saya, ya. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto mengungkapkan pihaknya telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus TPPO penjualan organ ginjal ke Kamboja. Ya, tim gabungan dari Polda Metro Jaya, khususnya di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, di bawah asistensi dari Ditipidum Bareskrim Polri, dengan modus eksploitasi penjualan organ tubuh manusia, jaringan Kamboja yang telah memakan korban sebanyak 122 orang. Bayangkan ya, sudah 122 orang yang organ ginjalnya telah dijual di perdagangan internasional. Sampai hari ini tim telah menangkap 12 tersangka. 9 dari 12 tersangka ini merupakan sindikat dalam negeri yang berperan dalam merekrut dan menampung serta mengurus perjalanan korban ke luar negeri. Jadi ada yang merekrut ya melalui media ya, nanti kita jelaskan dari mana mereka merekrutnya. Ada yang menampung setelah direkrut dan akhirnya mengurus perjalanan para korban. Satu tersangka lain merupakan sindikat jaringan luar negeri yang menghubungkan korban dengan sebuah rumah sakit di Kamboja. Sementara itu, 2 tersangka lain di luar sindikat tersebut berasal dari oknum di instansi Polri dan imigrasi. Bayangkan aja, ini luar biasa berarti jaringan ini sampai mereka masuk ke sendi ini ya, bidang hukum, dalam hal ini kepolisian. Para tersangka didakwa melanggar undang-undang perdagangan orang dengan dan menghadapi hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 600 juta rupiah atau sekitar 40.040 US dollar Amerika jika mereka terbukti. Saya sih yakin mereka terbukti. Sudah jelas-jelas barang buktinya kok. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi, mengungkapkan dari hasil penyidikan terungkap bahwa sebagian besar motif korban
TPPU ginjal ini adalah motif ekonomi. Kasihan ya. Kasihan negara tidak bisa melindungi masyarakatnya dari korban perdagangan orang. Kasihan masyarakat karena negara tidak bisa memberi kesejahteraan kepada masyarakatnya sehingga harus menjual organ tubuhnya untuk menghidupi keluarganya. Bisa bertahan hidup harus menjual organ ginjalnya. Kasihan negaranya. Kasihan masyarakatnya. Karena harus menjual bagian dari ciptaan Tuhan kepada orang lain. Bukan berarti nggak boleh, nanti akan saya inikan juga. Saya bahas. Kalau misalnya itu harus perdagangkan atau diberikan kepada orang yang membutuhkan langsung, saya kira nggak ada masalah. Ya, Dirkrimum mengatakan profesi korban TPPU ginjal ini cukup beragam. Mulai dari pedagang, ya, guru privat, bahkan ada seorang lulusan S2 yang berasal dari university terkemuka di tanah air. Menurut beliau, para sindikat Indonesia menerima pembayaran sejumlah 200 juta. 135 juta dibayarkan kepada pendonor, sedangkan para sindikat menerima 65 juta per orang. Dipotong ongkos operasi mereka. Jadi 265 itu 135 juta kira-kira buat ini pendonor. Ya. Saya kira terlalu rendah nih ya. Saya mau kasih testimoni. Dahulu saya punya klien ya yang dia penyakit liver yang sudah akut. Pada saat itu sebuah rumah sakit menawarkan untuk mendonorkan liver, yang oleh rumah sakit mengatakan ada seorang pendonor yang mau menjual atau memberikan levernya kepada klien saya pada saat itu. Ya, saya tanya sama rumah sakit, berapa kira-kira harga levernya pada saat itu yang pendonor tuh. Ya, rumah sakit mengatakan yang kira-kira sekitar berapa 700 juta kalau saya tidak salah. Tapi akhirnya klien saya mengatakan itu tergantung kepada saya apakah saya mau, karena waktu itu klien saya memang sudah akut dan hukumannya hukuman mati. Jadi saya cuma akhirnya mengatakan sama klien saya, buat apa ya kamu harus mengambil liver ya, sementara hukuman kamu sudah inkrah, hukuman mati. Artinya saya mau bahas di sini, kalaupun hal itu terjadi, kalau misalnya antara pihak pendonor dengan yang membutuhkan memang dipertemukan langsung oleh rumah sakit, saya kira wajar ya. Wajar karena dia dengan sukarela mau memberikan livernya, yang ini membutuhkan. Sementara yang satu faktor ekonomi, tapi tanpa perantara dari pihak-pihak lain. Jadi rumah sakit mencari orang yang mau mendonorkan, yang ini mau membayarkan, ya. Ya, saya kira wajar kalau tanpa perantara antara pendonor dengan yang penerima itu langsung dipertemukan oleh rumah sakit. Walaupun akhirnya peristiwa itu tidak terjadi pada saat itu, karena saya melarang, ya. Karena toh juga klien saya sudah divonis hukuman mati pada saat itu ya. Walaupun bukan saya waktu pengacaranya. Pada saat dia dihukum mati itu, divonis hukuman mati, bukan saya pengacaranya. Saya hanya pengacara pengganti yang mencoba mengajukan PK pada saat itu. Nah akhirnya ya karena tidak terjadi itu donor atau pemberian lever kepada klien saya kira-kira 3-4 tahun kemudian meninggal karena levernya sudah akut, mengecil ya. Jadi saya mau mengapakan di sini, mau menyoroti ya, kalau misalnya
ada orang yang mau mendonorkan ginjal atau organ tubuh lain, selama itu dipertemukan kedua belah pihak, saya kira sah-sah saja. Bukan seperti ini, ya. Yang untung adalah para ini ya, jaringan internasional ini yang membuat orang susah ya. Jadi setelah operasi ya bisa saja nih setelah diambil itu orangnya bisa malah sakit, kita nggak tahu. Ya, jadi sudah ada 122 korban yang diketahui oleh Polda Metro Jaya. Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Hengki Haryani mengungkapkan sindikat ini dikoordinir oleh tersangka berinisial H, usia 40, yang ditangkap di Bekasi pada tanggal 27 Juni 2023. H berperan mengatur semua hal, mulai dari menjaring korban melalui media sosial Facebook, hingga memberangkatkan korban untuk operasi ginjal di Kamboja. Jadi mereka merekrut ini dari Facebook ya, yang membuat pengumuman bahwasanya ada membutuhkan ginjal, barang siapa yang mau dan lain sebagainya. Tapi ternyata tadi lagi-lagi bukan di dalam negeri, bukan dipertemukan dengan langsung ini ya, yang menggunakan ginjal atau organ tubuh itu, pendonornya tidak bertemu. Jadi mereka melalui ini lagi ya, media-media lain yang membuat menurut saya tidak ini ya, tidak relevan lah. Atau bagaimana orang menjual ginjalnya, dia cuma mendapat 130 juta lebih. Kasihan sekali. Karena orang kalau sudah didonorkan ginjalnya, pasti gerakan dia, kegiatan dia tidak akan bisa selincah sebelum dia mendonorkan. Dalam merekrut korban, H dibantu oleh tersangka D berusia 30 tahun, A berusia 42 tahun, dan E berusia 23 tahun melalui 2 grup Facebook. Ya, memang inilah media sosial ini ada baiknya, ada juga buruknya. Baik ketika misalnya kita bisa menggunakan dengan baik, bersilaturahmi dengan teman, ya tidak baiknya ini disalahgunakan. Bahkan juga Facebook juga dibuat ajang transaksi orang juga yang lain. Tempat misalnya perdagangan manusia di luar dari perdagangan alat alat vital tubuh, dalam hal ini ginjal. Ya, ada juga perdagangan esek-esek di Facebook ya, yang sudah berapa kali tangkap juga. Jadi media sosial ini ada baiknya, ada juga buruknya. Ada juga orang jadi dari Facebook juga bersilaturahmi atau bahkan menjaring korban wanita-wanita di luar sana. Ya, diiming-imingi lain-lain, dikatakan cinta dan lain sebagainya juga dari media sosial banyak sekali. Setiap ginjal korban dihargai senilai 135 juta. Ginjal itu kemudian dijual seharga 200 juta. Artinya para pelaku mendapat keuntungan 65 juta per ginjal. Bahwa kasus ini sudah terjadi sejak 2019. Ya. Jadi menurut polisi, para pelaku sudah meraih omset sebesar 24,4 miliar. Luar biasa. Ya, banyak orang bisa tiba-tiba kaya, bisa tiba-tiba seperti orang sukses, nggak tahu gimana, apa menipu atau beginilah. Ya, orang selalu di Indonesia khusus yang menilai seseorang itu dari yang terlihat di luar, dari materinya. Mau itu didapat tidak hasil dengan kebaikan, didapat dari kejahatan, orang Indonesia itu cenderung tidak peduli. Orang Indonesia cenderungnya melihat orang tuh ketika dia gayanya hebat, mau hedon tuh gimana segala macem. Kalau dia sukses itu punya mobil mewah, rumah mewah, dibilang berhasil. Padahal belum tentu dia dapatkan itu dari hasil yang baik ya, bisa aja dari kejahatan seperti ini, menjual organ tubuh manusia. Ya, lagi-lagi korbannya ini adalah orang yang terkena tekanan ekonomi. Ya, sejak pandemi COVID-19 terjadi. Ya, berarti 2019 itu COVID terjadi, ekonomi hancur, perusahaan atau banyak di PHK, atau pedagang yang nggak bisa menjual. Akhirnya apa?
Dia pikir daripada dia tidak bisa menghidupi keluarganya, dia menjual organ tubuhnya. Kasihan sekali. Negara tidak bisa menjamin keamanan masyarakatnya. Kalau kata Profesor Kleinberg dari Jerman, dengan teori negara welfare state, harusnya negara itu sudah bisa mensejahterakan masyarakatnya ketika negara sudah bisa berjalan dengan baik. Tapi ternyata ini di negara kita belum ya, di plus 62 ini belum. Kita belum bisa ke sana. Mudah-mudahan ya, sebentar lagi ada konstelasi politik 2024, kita berhadap pada presiden yang akan datang bisa lebih baik dari presiden yang sekarang. Ya, sekarang sudah baik, tapi kita berharap lebih baik lagi lah. Ya, harus yang tegas. Memilih ininya juga para menterinya kah, atau para pejabat aparatur negara kah yang bersih, yang berani tegas, ya, supaya apa? Melindungi masyarakatnya, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kita harap nanti kepada pemimpin masa depan bisa lebih baik dari sekarang. Ya, menurut Dirkrimum, korban dijemput tersangka S untuk ditempatkan di rumah penampungan yang mereka sewa di Jalan Prum Villa Mutiara Gading RT 02 RW 008 Setia Asi, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama di rumah ini, kebutuhan korban diurus oleh M yang berusia 21 tahun dan pembuatan paspor mereka diurus oleh tersangka R 26 tahun, H 43 tahun, dan G 31 tahun. Setelah paspor terbit, para korban diantar oleh S ke bandara untuk diterbangkan ke Kamboja dengan alasan liburan keluarga saat pemeriksaan imigrasi. Memang kalau di imigrasi kan selalu tanya, mau ke mana nih? Misalnya Kamboja. Dalam rangka apa? Liburan keluarga. Ya, kan nggak ada pertanyaan lain. Memang hak orang mau keluar negeri, selama itu tidak melanggar, dianggap tidak melanggar ini hukum, tidak melakukan tindak pidana pada saat keluar negeri, ya tidak bisa disalahkan imigrasi kalau meloloskan mereka. Ya, itu hal biasa itu. Mana pula orang imigrasi tahu dia mau jual ginjal di luar negeri atau mau dioperasi di Kamboja kan? Jadi pihak imigrasi tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Tapi oknum, yang sudah tahu misalnya modus-modus pembuatan paspor tersebut, ini yang harus dicegah dan ditangkap. Ya, para korban setelah sampai ya di Kamboja, ya, dijemput oleh tersangka L yang berada di Kamboja, ya, untuk proses operasi ginjal di rumah sakit milik pemerintah Kamboja, yakni Rumah Sakit Phisket Melea di ibu kota Phnom Penh. Ya, disinilah operasi dilakukan para pendonor atau penjual ginjalnya kepada para penerima, atau juga bisa jadi ginjal itu belum ada penerimanya, tapi diapakan dulu ya, disimpan dalam satu tempat sampai ada yang menampung ginjal tersebut, dijual dengan harga yang cukup fantastis, karena ginjal itu bagian organ tubuh yang sangat vital, yang kalau misalnya ginjal itu tidak berfungsi dengan baik, taruhannya nyawa. Sindikat ini juga melibatkan seorang tersangka M, 48 tahun, seorang anggota polisi yang berpangkat Ajun Inspektur 2, ya, dan A, 38 tahun, seorang anggota petugas imigrasi berstatus pegawai negeri sipil. Mereka membantu sindikat merintangi penyidikan kepolisian setelah rumah penampungan mereka terungkap pada pertengahan Juni 2023. Ya, nanti kita lihat nih peran aktif dari polisi tersebut apa, termasuk dari petugas imigrasi. Ya, menurut keterangan dari pihak kepolisian, dengan uang sogokan sebesar 612 juta, Aibda M menyuruh semua pelaku untuk membuang gawai, mengganti nomor telepon, dan berpindah-pindah tempat agar keberadaan mereka tidak terendus polisi. Jadi ketika ini sudah terendus polisi atau sudah tertangkap, terperiksa, ya anggota polisi ini malah menyuruh
ya, menyuruh mereka berpindah-pindah membuang handphonenya, mengganti dan lain sebagainya. Ya, ketika tindak pidana ini mulai terendus, polisi yang berpangkat Aibda ini bermain dan mendapatkan keuntungan 612 juta rupiah dari para pelaku. Sementara petugas imigrasi yang berinisial A membantu meloloskan korban saat pemeriksaan imigrasi mendapatkan uang 3,2 juta sampai 3,5 juta. Ya, apakah ini nggak tahu apakah per orang, apakah seluruh kejadian belum dijelaskan oleh Dirkrimum dana yang didapatkan oleh A, seorang petugas imigrasi. Lebih jauh, Hengki menjelaskan ada beberapa modus operandi sindikat tersebut dalam menjaring para korban. Ya, tadi itu sudah kita jelaskan melalui media sosial Facebook, ya. Dan kepolisian telah melakukan penyidikan terhadap kasus ini yang mendapatkan 2 akun Facebook tersebut. Ya, ini akunnya Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal Luar Negeri. Modus kedua adalah perekrut dari mulut ke mulut. Jadi di dalam akun Facebook ada namanya akun Donor Ginjal Luar Negeri dan Donor Ginjal Indonesia. Bayangkan aja. Luar biasa. Kadang-kadang kita melihat itu, kita terenyuh hatinya, tapi ternyata dimanfaatkan orang-orang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan keterangan dari para korban, diketahui bahwa penerima donor ginjal tersebut berasal dari berbagai negara, yakni India, Malaysia, Cina, dan sebagainya. Bayangkan penerima dari India, padahal di India dulu tuh ginjal diperjualbelikan. Sekarang udah terbalik, Indonesia menjual ginjal. Udah parah Indonesia. Udah parah banget. Indonesia sudah parah. Dulu di India yang banyak jual ginjal. Kenapa? Miskinnya luar biasa di India. Tapi sekarang Indonesia, mau gimana negara kita nih? Sudah terbalik dunia. Jadi India sekarang menerima donor ginjal kita. Ya, kasihan. Ini harus benar dibongkar semua. Menurut Hengki, bahwa sindikat jual beli ginjal ini kemungkinan sudah berlangsung lama dan bukan satu-satunya. Selain itu, sindikat penjualan organ tubuh manusia ini diduga terdapat di dalam negeri. Jadi, kemungkinan ada di dalam negeri sindikat ini lagi ya, yang belum terendus. Mudah-mudahan bisa terendus oleh kepolisian. Karena salah satu tersangka yang merupakan mantan pendonor ginjal melakukan transplantasi ginjal di Indonesia. Bayangkan, setelah dia mendonor, dia melakukan transplantasi di Indonesia. Jadi ada nih jaringan di Indonesia sendiri ya. Mudah-mudahan segera terungkap. Sementara itu, Kadif Hubinter Polri Krisnamurti mengatakan kasus TPPO penjualan organ ginjal ini terungkap dari sebuah base camp yang ada di perumahan Villa Mutiara Gading, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Setelah dilakukan penyidikan, diketahui bahwa para korban dibawa ke Kamboja untuk kemudian operasi transplantasi ginjal di salah satu rumah sakit milik pemerintah. Ya, tadi sudah kita jelaskan ya. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Ahmad Bayhazi mengatakan dari tahun 2021 hingga 2022 pihaknya mencatat peningkatan korban TPPO luar negeri yang cukup signifikan. Ada kenaikan 100% lebih. Hal ini memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa kasus TPPO memerlukan atensi. Ya, perlu kerjasama yang kuat antar instansi, antar kementerian luar negeri, baik dimulai pada saat pencegahan, kemudian pada saat penanganan kasus tersebut, pemulangan sampai penindakan hukum bagi orang yang terlibat. Ia pun mengajak masyarakat untuk turut serta membuka mata dan telinga guna mencegah dan mengungkap kasus TPPO tersebut. Karena jumlah korban yang tinggi tersebut ya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat adanya modus perdagangan manusia ini. Ya, kadang-kadang orang tuh bilang mau bantu, ternyata untuk diperdagangkan. Ke-10 orang sindikat tersebut dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2
dan atau pasal 4 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Ancaman pidana penjara minimal 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti antara lain 18 kartu ATM, 18 buku tabungan, 16 paspor, 15 telepon genggam, dan uang tunai senilai 950 juta rupiah. Ya, sementara polisi berinisial M, Aibda M, dan petugas A dijerat dengan pasal 22 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO. Ya, khusus Aibda M ya dijuntokan dengan pasal 221 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perintangan penyidikan atau bahasa kerennya obstructions of justice. Ya, yang menghalangi perintangan, obstruction of justice. Ya, jadi dia kenakan pasal Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan pasal 221 ayat 1 Kitab 1 KUHP tentang perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ya. Jadi kita berharap kepada pemerintah benar-benar care, khususnya pihak kepolisian, memberikan atensi khusus kepada kasus ini, ya. Jangan biarkan kasus ini berlarut-larut. Kasihan kepada masyarakat yang tidak mengerti. Ya, memang ketika ekonomi hancur atau tertekan, orang kadang bisa gelap mata dengan menjual organ tubuhnya. Ya, harusnya kita ketika tekanan itu datang, ya kita bekerja dan tidak lupa berserah kepada Tuhan. Ya, harusnya kita berserah kepada Tuhan supaya ketika ada tekanan tersebut, ya, kita bisa melakukan atau melangkah disertai dalam jalan Tuhan. Saya memberikan quote terkait dengan topik ini supaya janganlah orang-orang yang tertekan ekonominya gampang diiming-imingi uang untuk menjual alat organ tubuhnya yang mana itu sebenarnya tidak baik. Kalau itu diberikan kepada para sindikat, kalau misalnya diberikan kepada langsung pendonor dan diketemukan di rumah sakit, saya kira sah-sah saja. Ya, saya mau kutip dari quote-nya, saya mau memberikan seperti ini. Dalam doa kita berseru kepada Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Ya, jadi kalau kita sudah tertekan, ya kita berserah sama Tuhan aja. Kita minta Tuhan campur tangan dalam hidup kita, karena yakin dan percaya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik, bahkan memberikan yang terbaik dari permohonan kita kepada Dia. Itu aja yang bisa kami sampaikan pada video yang terbaru hari ini terkait dengan perdagangan ginjal yang marak terjadi di Indonesia dan sekarang sudah terungkap oleh Polda Metro Jaya. Tetap semangat bagi para penonton channel itu Fernando De Caprio yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang belum men-sharekan kepada teman-temannya, buat komen Anda topik apa yang bisa kami bahas untuk pencerahan, karena channel itu Fernando De Caprio ini channel yang mendidik, memberikan edukasi hukum dan politik, ya, bukan channel gosip atau bukan channel curhat-curhat yang gak jelas, ya. Channel ini memberikan edukasi kepada Anda supaya Anda bisa tercerahkan mengenai politik dan hukum. Ya, itu aja yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.